أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتريدنا بها من المقبولين صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا تيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada waktu yang kepastian kepada kita. Pagi hari ini kita diberi anugerah yang terbesar berupa mengawali hari kita dengan kembali kepada Allah lewat kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan di antara yang diperintah oleh Allah, yaitu perintah untuk melambil ilmi yang pagi hari ini kembali kita melanjutkan mengikuti rutinitas kita di Ahad pagi yang keempat, mengikuti kajian kitab Syarah Al-Kitab Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syarqi radhiyallahu anhu. Sekaligus pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk memakmurkan duduk di tempat sebaik-baik tempat di atas muka bumi, duduk di rumah Allah, duduk di tempat segala kebaikan lewat Masjid Shiratal Mustaqim di Surabaya. Semoga lewat pertemuan, perkumpulan dan pengajian pada pagi hari ini diiringi dan disertai Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hati dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, semoga Allah selalu menuntun kita, menunjukkan kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, selalu diberikan berkah-berkah dari para pilihannya, dan juga semoga kelak kita diberi izin oleh Allah untuk bisa menerima syafaat dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, diberikan negeri kita negeri yang aman makmur, tentram sejahtera, paling umur semoga, paling utama semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah dalam tunas kalimat utawi perkara kang den karepaken bayai musonef Sayyid Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Misri Al-Syadzili Al-Maliki radhiyallahu anhu.
Magelang yang sir, tepatnya di daerah Iskandaria atau Sakandari. Beliau torekohnya toreko Syadili, madzhab fikihnya fikih Maliki. Dia wafat tahun 709 Hijriah. Sekarang sudah hampir 700 lebih. Dia termasuk tokoh ketiga pemegang ketorekohan Syadili setelah yang mendirikan Syekh Abdul Hasan Syadili, kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, baru beliau yang mewarisi meneruskan tongkat estafet menyebarkan toreko Syadili, yaitu Syekh Tajuddin Ahmad bin Athail. Toreko Syadili termasuk toreko kabar yang banyak juga ikutnya tersebar di Indonesia. Indonesia ini toreko banyak, tapi juga klarifikasi kali ulama-ulama, anggota ulama itu yang mutabar, yang dianggap sanadnya sampai kepada Rasul dan diakui kebenarannya itu ada 43 sampai dari pilih macam-macam. Kalau total Nabi memberikan arahan syariat saya itu nanti ada 360 syariat, 303. Salah sumiatin positina syariat 360. Masuk ini ke Indonesia tamu lagi. Jadi yang dimaksud oleh Kiai Musonef bihadhil hikmati kelawan ikilah kalau hikmah. Di kitab hikam itu kata-kata bijaksana yang beliau tulis yang berkaitan dengan suluk beliau, perjalanan beliau sampai beliau makrifat kepada Allah. Jadi kitab ini ditulis untuk para salik-salik. Siapa yang merintis karir ingin naik sampai kepada Allah, beliau memaparkan jalan-jalan dia. Saya bisa menggapai al-arif billah, puncak tujuan. Wa anna ila rabbikal muntaha, puncak tujuan itu Allah. Tapi ingat, ketika kita semakin dekat dengan Allah, godaan-godaan itu juga besar. Anda nanti kelihatan hijab-hijab ini dibuka sampai alam langit itu bisa diketok, sampai aras, sampai rokok, swarga. Mungkin dunia itu tidak terurut, tapi sampai ini akhir mendekati. Biasanya orang banyak terkecoh di situ. Delok lewat jinak kabeh, delok surga, delok langit, delok manusia ini sampai delok tok wonten bulu-bulu apa detik itu jinak semua. Ini karomah, namanya karomah. Jadi kalau orang itu sudah dekat-dekat akan beri karomah. Hijab-hijab yang menutupi alam ini dibuka oleh Allah. Di situ Anda jangan berhenti, tetap berjalanlah seperti tujuan kamu semula, karena itu bukanlah tempat berhenti. Tempat berhenti itu kalau sudah sampai kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya hanya kepada Tuhan pula puncak dari tujuan itu masih belum tujuan. Ini tak duduk.
Ketika sampai berhasil melewati ya itu sudah. Ini kan budaya yang dulu-dulu namanya habis jujur mungkin pun mulai sini langit ketok, ini bumi ketok. Barang-barang yang ada bumi ini lulus kabel sampai goding, godok, witan, kewan ini jauh ngeten pun heran namanya. Tetap lakukan seperti semua. Tidak ada finishnya. Kalau sudah sampai Allah tambah teman. Kalau nak kumpul harus tambah kiai, ngono sembayangnya kalah ngono. Kari subuto, tadinya oleh sekolah. Allah tahu. Waktu tambah makrifat itu tambah planet asbel, tambah siloto, tambah masukan. Kalau nak tambah rodo. Karena ya itu Allah yang memberikan kemudahan, bukan dari kita. Diberikan oleh Allah, bukan prosok. Hanya tadi jelas dengan turun muasanya nafsu ini kan jadi berat aja prosok. Nah prosoknya itu beratnya sakit itu karena kita masih dikendalikan oleh nafsu, masih terasa berat. Karena karakter asli nafsu itu kan selalu bertentangan dengan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Niki dimaknani kali Syekh Abdul Qadir Jailani wa'bud lan merangono sira ing nafsumu wonten wa'bud rabbaka ibadah sira nang pangeran maksude perangilah hawa nafsu. Nah Syekh Abdul Qadir Jailani maknani. Jadi karena nafsu itu selalu bertentangan kalau diajak beribadah. Nafsu itu kalau diajak bermuamalah dengan Allah itu tidak antusias, dia semangat. Selalu menentang. Tapi kalau diajak urusan selain Allah, semangat. Makanya sampai Allah itu ibadah itu wajib, sembahyang wajib. Sebab diancam. Kamu kan betul diwajibkan kau ibadah ini. Terus nyatanya sampai siwakan betul wajib atau harus siwakan. Serbangan gak wajib yo. Atau yo sembahyang diwajibkan kalau boleh sembahyang. Karena diancam di bawah anda wajib itu diingin. Sampai belum melakoni bukan iswargo, berkari uripena, bukan kata lebodon loh. Nek cul-culan. Mereka Arab misalnya itu dengan karakternya Allah tahu manusia itu kalau diajak berbisnis dengan Allah itu males. Tapi kalau berbisnis dengan dunia, dengan selain Allah itu semangat. Makanya Allah di dalam mengajak hambanya itu diikat dengan kalimat wajib. Tujuannya agar hambanya ini mengikuti Allah. Karena yang diinginkan Allah agar hambanya ini selamat. Allah nggak ambil kepentingan. Kamu sholat, yang mendapat untung ya kamu sendiri. Jadi apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah itu semuanya demi kepentingan hamba itu sendiri, demi kebaikan hamba itu. Allah tidak. Andai sama boten sembahyang, Gusti Allah tetap mulia, tetap kuat. Andai rusak dunia nggak harus sembahyang, ya boten mengurangi kemuliaan Allah. Kamu sholat itu untungnya kamu sendiri. Kamu tidak sholat, ya mudaratnya kamu. Wa muradul musannifi ya dil hikmah. Ini masih kalau yang pertama. Wa min alamatil iktimadi alal amal nuksan berrojak indah usuli jalan. Di antara tanda-tandanya orang yang mengandalkan usaha, mengandalkan amalnya itu adalah apabila dia terpeleset atau berbuat maksiat, berbuat dosa, harapannya kepada Allah menurun dari sebelumnya ketika tidak berbuat maksiat. Ini pertanda orang ini masih mengandalkan
amal itu wajib. Ini harus dipraktekkan oleh anggota dohir. Tapi anggota batin wajibnya hanya bersandar kepada Allah. Hati ini kewajibannya nggak boleh menoleh kepada amal. Ya, hati ini harus menoleh kepada Allah. Jadi bekerja itu wajib. Namun kita tidak boleh bersandar atau mengandalkan pekerjaan dalam tercapainya segala hajat kita. Nanti kita tetap harus bersandar kepada Allah. Larangan. Nanti bangun alamat iman. Ya harus sampai itu tergolong orang yang mengandalkan amal di antaranya. Ketika kamu berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat keliru, harapan kamu kepada Allah itu menurun. Oleh welasi, oleh ampunan itu semua terdiru berarti saya bilang amal. Kalau orang yang sudah tidak mengandalkan amal, itu ketika terpleset dia tetap harapannya kepada Allah. Lek sampai terpleset harapannya dengan Allah jangan 10 kali Allah. Lek sampai betul terpleset harapannya dengan Allah, sing dijaluk welasi kok sama-sama harapan. Jadi welasi Allah tidak tahu nanti kamu sing taat. Rahmati Allah. Ampunane Allah tidak tahu nanti kamu sing ngelakoni itu. Jadi andai sampai tidak termasuk orang yang taat, orang yang berbuat dosa berarti ini tetap berharap sama Allah. Apa harapannya? Diampuni dong. Kalaupun misalnya berbuat taat seperti itu, ya berharap ke Allah. Harapannya diberikan roh. Jadi gak boleh orang disiksa, digebuk lagi, berarti masih melihat amal. Kalau sampai habis berbuat maksiat, kadang-kadang si mudun kopi, mau rojak bilang melayu kau, tidak boleh. Rojak kalau kopi harusnya seimbang. Itu masalah rojak kalau kopi ulama bilang. Ada yang ketika kamu berbuat taat, rojak kamu lebih unggul daripada kaum kamu. Nek berbuat maksiat, kaumnya lebih unggul daripada rojaknya. Ada yang mengatakan imbang. Kaum kali rojak itu harus imbang. Berbuat maksiat, berbuat taat itu harus 50-50. Ini pendapat mayoritas. Ini pendapat yang pertama tadi mayoritas ini, yang kedua kudu imbang terus. Jadi pendapat mayoritas yang kedua. Jadi dilakukan taat, dilakukan maksiat, rojak kali kau ini harus tetap 50. Jadi pendapat yang pertama kan melakukan taat, rojak di atas 50%, kau di bawah 50%. Lesson terakhir nomor 3 ini sih jarang. Ini justru sih digawe kali material harus balik. Jadi lek taat kau luwih gede ketimbang rojak. Jadi ketika dia berbuat maksiat, rojake luwih gede ketimbang kok bisa seperti itu? Iya. Kalau kita mendapatkan ampunan Allah itu jauh lebih mudah daripada ketaatan kita diterima oleh, karena ketaatan kita ini syarat-syarat diterimanya sangat berat. Yang ada justru ketaatan ini mendatangkan murkanya Allah, karena banyak orang taat ini kelebihan. Nah, ketika manusia itu diberi kelebihan oleh Allah, pembawaannya itu adalah sedangkan maksiat itu mudah. Apa itu yang diperlukan Allah? Yang pengakuan dan penyesalan sangat mudah kan. Kalau kita mengakui itu salah, terus kita menyesal, minta ampun, sudah beres. Kalau taat, kalau kita sertai ujub, kita sertai riak sudah sirik kan. Apalagi sampai ini paling betul atau maka nih, ketika orang berbuat taat seperti ini harusnya khaufnya lebih besar. Itu dikatakan oleh beliau, anta ila ilmihi idza ataqtahu aqwaju minka ila ilmihi idza asyaitahu. Dari Ibnu Qayyim. Aku itu membutuhkan rahmatnya Allah
ketika kamu taat, daripada bertumpu kepada rahmat Allah ketika kamu masih maksiat. Karena kebanyakan orang taat itu sombong, kebanyakan orang taat itu riya, kebanyakan orang taat itu ujub. Lain halnya dengan orang yang maksiat. Kebanyakan yang maksiat itu rendah, merasa hina. Nah, orang merasa rendah, hina itulah sikap yang paling dicintai oleh Allah. Allah paling cinta. Kalau kamu ada perasaan hina, rendah di hadapan Allah, waktu rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Tadarruan, ud'u rabbakum tadarruan. Tadarruan itu menghinakan diri. Jadi kalau sing wis ma'rifat itu boten cowok yang boten ya. Ngeten piye siji. Iya lebih nomor. Karena dia tidak lihat amal, tetap amal pun akan mempengaruhi Allah. Sapi Allah amal. Allah tidak bisa ditekan. Allah nggak bisa dipengaruhi mutlak pilihan Allah. Masih pernah dimaksiat oleh Allah itu sebenarnya dia lebih. Nah, ada orang awam kan beda. Rasul wali sembahyang, wali kulitan mencokok. Inilah perbedaan. Karena mereka beranggapan amal itu bisa mewari bahwa amal itu pun ini hukum adat harus dilaksanakan, tapi tidak bisa memberikan pengaruh. Pengaruh utama tetap di tangan Allah. Makanya disebab. Jadi ini amal itu wajib, meskipun dia kelas tajrid maupun kelas kasab. Itu kita harus beramal. Cuma perbedaannya kalau orang masih makomnya kasar, dia itu ini pada umumnya kaidah azamta fatawakal Allah. Amal fisik baru gendolan kali Allah isi ngomong. Tapi nek makom tajrid itu orang yang melulu ibadah sudah tidak fokus nanggung amal, dia tetap amal, cuma dia yang lebih besar itu tawakalnya kepada Allah. Jadi tawakal fisik baru amal. Ini perbedaannya. Ini kelasnya pun kelas makom tajrid. Dia itu ingat Allah dulu baru bekerja. Tapi lek wong makom kasar kerja fisik baru arep-arep karo ngoten. Itu ayatnya yang surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalu walaupun taqaddam baridul qalbi lan fadlu min qawli fa'fu anhum astaghfir lahum wa syawirhum. Kerja fisik baru idza azamta tawakkal ala. Nek wong kelas diukur tawakal fisik baru gawe ikhlas nggih. Jadi awake niku lek wong makrimat koneksi dhisik kali Allah. Sret. Mari ngono nyampe teng ya. Awas sudah dhisik kuwi nyambung dhisik kali Allah. Iki nyambung dhisik kali Allah baru. Nek wong mboten kerja dhisik baru nyambung kali. Nah, iki perbedaannya di sini. Wa muratul musannif bi hadhil hikmah iku tansitul saliki nyemangat wong kang surut. Jadi tujuan beliau memberikan kalam hikmah wa min alamatil ihtimadi alal amal usul raja inda wujudi syalal. Itu maksudnya bukan menurunkan semangatnya orang yang saleh agar tidak perlu memperhatikan amalnya saja, tidak. Amal itu cek kendo, seperti ini, amalnya kok banter-banter boten. Bukan maksudnya begitu. Maksud beliau itu bekerjalah sebaik mungkin, tapi jangan mengandalkan kerjamu
yang diandalkan tetap Allah. Warafu himatihi lan ngangkat sejo gatine sari. Amun ojo senderan karo sak liyane mengerang, sak liyane mengerang itu biasanya dimuat juga. Yang diandalkan, yang kita tengok, yang kita harapkan itu hanya Allah. Allah ini harapan yang penting. Kalau kamu berharap pada Allah, semua masalah pasti beres. Tapi kalau kamu berharap pada selain Allah, pasti kecewa, dan tidak akan pernah berhasil. Karena yang memberikan hasil itu bukan usaha, tapi Allah. Anil iktimadi saking tetanggenan itu dendolan, mengandalkan bersandar ala syai'in ing atase suwi-wiji siwa maulahu kang saliyane Gusti Allah kang dadi bendorone sarik. Jadi maksud beliau menyampaikan kalam hikmah yang pertama ini tujuannya adalah agar kamu tetap bersemangat di dalam beramal. Satu. Yang kedua, ketika kamu beramal dengan semangat, kamu harus memuliakan, meluhurkan orientasi amalmu. Jangan orientasi selain Allah. Jangan motivasi selain, jangan ada motivasi selain Allah. Tetaplah motivasinya, orientasinya hanya Allah. Bapaknya tadi, amal itu kan hidup itu macam-macam gitu. Kalau sini tuju urusan makanan, kalau sini tuju urusan dunia, kalau sini tuju urusan akhirat, swarga neraka, kalau sini tuju itu derajat, boleh juga mencintai pangeran, dihindari pangeran. Allah itu sini tuju mek kari Gusti. Gambarannya seperti ini. Manusia itu di mata Allah nilainya bergantung pada orientasi hidupnya. Himah itu sejogati itu tujuan hidup. Odo karo budal urutan, budal tahlilan, budal jamaah yang tadi. Sapiro sampai nilai sampai di mata Allah tergantung tujuan kamu sih. Tujuan kamu melok urutan, tujuan kamu melok tahlilan. Ada yang berangkat kodo tahlilan, kodo tadi. Yang membedakan kelas dia di mata Allah itu kan hanya motivasinya, himahnya, tujuannya, orientasinya. Kalau orientasi makanan, ada ya, oleh mereka, oleh panganan, boleh berarti itu paling rendah. Berarti nilai kamu di mata Allah seperti apa yang keluar dari perut jenenge keak. Namanya kaya keak kuning bumbu keak itu yang diwalik. Baik kotoran itu. Karena kamu cari makanan itu keluar ya itu yang kamu. Tak sama boleh makanan berarti nilaimu di mata Allah seperti yang keluar dari perut. Ada orang yang berangkat kepada Allah yang mencari dunia. Yasin, berkalir, yang berbeda lancar, usaha aja dulu. Jabatan yang mudah, aku nggak mulutan jadi coblos nih, jadi kamu simpati, apa tuh? Aku jadi jarang ngomong soleh, aku jadi hormati wong, aku jadi dia mau lah, ono kayak tadi, oh soleh, jadi nopo, ini kan kalau dunia ya. Kalau kamu orientasinya seperti itu berarti nilai kamu di mata Allah tak lebih daripada satu sayapnya nyamuk. Karena dunia ini menurut Allah tidak ada nilai. Bagi Allah masih bernilai satu sayap nyamuk. Maka paling di hewan yang paling itu nyamuk, bau dong. Ada yang mengatakan bau itu peluru. Luwe cilik mana ketimbangnya nyamuk. Ini kucing kuliawan, suwi ini nyamuk, suwi ini merutu. Walaupun satu saya. Itu dikatakan Nabi di dalam sabdanya, laukan nanti dunia ta'dilu misla janahi wa'udotin masa kauka bilang balas surbatamai. Andai dunia itu ada nilai di mata Allah seberat sayapnya nyamuk.
niscaya dunia itu tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun seteguk. Oleh karena dunia itu tidak ada nilai di mata Allah, maka dunia itu diberikan kepada orang-orang yang tidak. Sampai kok orientasinya kok dadak dunia. Kan aneh ya. Ngomongin keiman itu, gue suki-suki sih kata, ini mayoritas. Apa nojo dulu iku sampai itu tiga itu pas istimewa, simbolen tiga itu menjogo mesti dipilih kali. Ada hadis, Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, walakinnallaha la yu'ti ad-dina wal iman illa man yuhibbu. Sungguh Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Ini nikmat umum. Sopo ae oleh bajingan yo dikeki, wong apik yo dikeki. Tapi walakinnallaha la yu'ti al-iman wal islam illa man yuhibbu. Akan tetapi Allah tidak memberikan nikmat iman, nikmat Islam kecuali hanya diberikan kepada orang yang dicintai. Jangan kan senang ya di antara tanda sampai tidak iman. Idza ra'aitum rajul yulasimul masjid fasyhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang itu rajin ke masjid, rajin ke masjid, mulazamah, yulasim, itu rajin. Saksikan. Fasyhadu lahu bil iman. Itu orang yang namanya tadi. Apabila kamu melihat seseorang itu duduk ingat kepadaku, saksikan dia adalah orang yang sampai kudus ternyata itu oleh nikmat simbol kesembarangan kekno kejaba hanya kepada orang yang jadi kalau nikmat ini boten kok yang musolet kendor-kendori sampai supaya amal itu aja potong-potong boten lho. Amal tetap kudu semangat sing antusias, akan tetapi tujuannya yang harus kita gadani ya. Nah sing akeh oleh samale aku tak sing diandalno amalan iki yang harus kita perbaiki. Sebaik apapun amal yang kita lakukan, kita dilarang untuk mengandalkan amal. Tetap yang kita andalkan adalah Allah. Ingat, kita hanya bisa berusaha, yang menentukan keputusan akhir hanya ada di tangan. Lantas itu orang getingno fil amali yang dalam melakoni pira-pira amal. Bukan maksudnya yang musolet agar kamu jangan beramal, tidak, jangan keliru. Kamu salah paham kamu. Ya apa ini? Komen alamat itu timati alam amal, tak oleh bedolan amal. Berarti yang musolet itu dikelarang amal, sih dikongkon itu amal batin atau amal dohir tidak seperti itu. Amal dohir kudu seapi-api. Cuma yang didandani oleh beliau kebanyakan orang itu hatinya menoleh kepada amal. Nah itu sih didandani oleh Musonet. Ojo diandal no amal itu. Amal itu memang dikongkon seapi-api. Tapi hati kita ini hanya bersandar kepada, jangan bersandar pada amal. Di antara tanda-tanda orang yang bersandar pada amal, ketika dia berbuat maksiat, harapannya kepada Allah menurun. Nah, itu berarti sampai harus diremoknya, diperbaiki dahulu. Juga tetap rojak dan gusti, ojo hilang rojai. Nah, sing akeh wong kuwi wis dijukur maksiat, rojai gak ono sing ono covid to. Ini salah. Nah, sing akeh wong lamun taat sing ono rojai tok covid gak ono. Padahal belum tentu sampai taat ini diterima. Banyak sekali orang yang taat tidak membawa kebaikan, tapi justru murka Allah. Karena taat, karena disertai sombong, karena disertai pamer, karena disertai ujub. Begitu juga tidak sedikit orang yang berbuat maksiat, kemudian dia mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah karena dia sadar itu salah. Dia akui, adakan penyesalan, kemudian minta maaf. Ya, sama Allah, jangan bilang. Ya, kata
yang bisa mengaruhi sampai neraka gara-gara maksiat, sampai swarga gara-gara amal. Tidak. Neraka niku sifat adil Allah, sampai mlebu swarga niku rahmate. Amal tidak ada pengaruh bagi Allah. Sing lakon amal ku ya Allah. Sing jebul maksiat ku ya Allah. Sampai tidak ada la haula wala quwwata. Di anna karena setune amal itu sababun sebab adiyun kang umum. Kan adat kang biasa atau sebab tadi wong kudu ngene. Itu sebab sunah wong kudu dilakoni. Sebab-sebab yang umum fil usul di dalam rangka bisa meraih usul ila Allah Ta'ala mari usul ta'ala. Walan tahdiru ma lan bukan maksudnya kiai musonef mino-mino barang tuntiju kan ngetokno menghasilkan apa amal luting mah minal akwani saking biro-biro kondisi ati wa ghairi yang telah diatur akwal. Yang musonef juga tidak meremehkan orang yang ketika amalnya baik kemudian batinnya diberikan kelebihan oleh Allah. Kayak aroma, kayak usuk rahasia, dibuka hijab, kayak buka apa. Yang musonef tidak meremehkan. Saya tidak mengandalkan itu, jangan mengandalkan itu ketika kamu harus menentang itu sedina mutus laut 1000, 2000, 10.000. Aku sampe ketok. Uang berdes ketok berdes. Ya. Belum macam-macam. Maksudnya jiwai, awake manusia tapi jiwai kan macam-macam. Kalau jiwa berdes itu merebutan tak perlu duit. Kalau jiwa cewek tak diunggah-unggah kayaknya. Kalau jiwa wedhus pokoknya ngalor ngidul itu sepadu kan kalau jiwa kiri dikei yang melet gak dikei yang melet wah tuh itu dikei yang bubuk gak dikei yang padet jadi ngoceh aja pokoknya itu ada modelnya lah ada manusia ketika istiqomah kali itu dibuka kali itu singkatan itu awak manusia dasi beda. Ketika kamu menjumpai seperti ini, tetap kamu jangan melihat amalmu, bergantunglah kamu kepada, bukan berarti yang musonef meremehkan karomah, tidak. Seperti hanya melihat amal sama sewilitan, seposo, sembahyang, itu juga tidak diremehkan. Tetap harus usaha sebaik mungkin itu harus. Tapi setelah usaha, fatawakal Allah. Jadi ini ada usaha, sabar, kali tawak, itu kan ya. Jadi sabar, usaha sama ngaji, terus coba berulang, sabar. Sabar itu sampai yo ojo dulu, ojo segen, ojo ngomong dewe, ojo ngelamun, ini kan sabar itu lah. Tunggu, di rumah masih benar, sabar. Sabar itu kalau terus sabar kata kerja perintah. Sabar betul larangan, sabar menghadapi uji. Kemudian misalnya kerja perintah, sabar. Nah, selanjutnya serahkan kepada Allah. Di pulau pun kita bersebab dan berusaha pulau pasrahkan ini. Jadi berarti sih anda kan sih kan Allah. Ada sama saya Anda pasti diberikan keberhasilan pasti. Uang Gusti Allah pakai hasil itu bukan berarti apa sing sampe jalur mesti teko. Allah ngekei apa sing sampe jalur itu macam-macam, ono kalane bisa sepuro. Ono kalane sampe dihindarno teko belah lai. Ono kalane penjalurmu itu dikei tapi disimpen. Nanti diberikan di saat waktu yang tepat. Ada kalanya tidak diberikan di dunia tapi disimpan. Nanti di akhir masih digolek wali waktu kepingin dijadikan orang dunia. Karena di dunia itu banyak koyo tetap sedikit. Tapi kalau di akhirat sedikit saja tetap dikatakan banyak. Karena apa? Selama-lama
ketika saya membuat berdoa, Allah pasti mengabulkan doa dikabulkan ada kalanya dosamu diampuni. Ada kalanya kamu yang semestinya terkena musibah belai dihindarkan oleh. Ada kalanya diberi, tapi tidak di waktu yang kamu inginkan. Karena ada diberikan saat itu nggak baik buat kamu, tapi ditahan dulu oleh Allah. Kayak anak itu lebih jalan kan wong tua itu lah nek kelas boten sedap langsung dituruti. Nek sing dijaluk itu boten berbahaya langsung dikekno. Kayak arek cilik jauh sepeda motor, wong sing cilik gayu sepeda kaki. Mak tuh mau sepeda, bapak yang rumah sing gendeng bapake. Tenanane, bapak karena kok sing golek sikilmu teko lanjut sepeda baru. Oh, ya mau boleh saya, tapi sih kon jadi siap. Gue boleh tanya tunggu mularis, gue nggak kenal sama mustaqim mana, ya. Itu maksudnya dokter, Allah memberikan sesuai dengan waktu yang diinginkan Allah, bukan di waktu yang kamu inginkan. Karena kalau lebih tahu kondisi kan, kamu akan semua bukan bukan kayak disimpan besok karena saking sayangnya pengenalan sampai baru dia orang saya. Bukan kayak investasi sampai misalnya mesti wet, bapak yang kerja ternyata kaget. Timbangnya, rekening bapak ini tidak wasiat kalau saya mati semuanya untuk anak saya. Saking sayangnya kali. Ini seperti itu. Ini contoh manusia loh ini untuk kebilangan muda. Macam-macam Allah sayang tuh saya kalau orang dengan wong tua ngomong anaknya sembahyang guru awal itu bukan berarti Allah itu dua kepentingan buat namanya diwajibkan sembahyang, diwajibkan poso. Itu kepentingannya hanya untuk kamu. Wong tua ngomong guru awal, wong tua ngomong sampean. Wong tua boten boleh untuk sampean itu cek besok dadi wong apik lho. Allah ngomong sembahyang kan itu besok nang dunia cek enak, nang akhirat cek enak. Tapi manusia yang pandangannya sumber pendek ya, sayang kos aku dibuang nang pondok dulu. Jadi nang pondok dibuang ya. Padahal sih enak sampai nang pondok bisa jajar Pak Yai terus, nang pondok bisa ngaji, nang pondok bisa belajar mandi, nang omah sampean dari bonek sampean. Temen-temenan mulyai gak iso. Nih nek gak ono pengajian masjid ngene iki. Iku pundi? Nek pondok bendina kumpul. Kumpul kiai, bendina Quran, bendina ngaji. Bendina wirita, lha mriki pundi? Nggih. Harus upaya begini ya. Jadi jangan salah paham. Li'anna dzalika karena saat temen mengurung akwal wa ghairiya iku minatul anugerah min Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Kayak bagi orang sayurjo apa dulu nolak mengkono Gusti Allah layak kita menolak. Andaikan tidak diberi kita harus menerima. Menerima. Oh ada tidak berubah-ubah ya. Kondisi itu tidak boleh protes, tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Allah memberi, ya bukan berarti harus sesuai dengan yang kami inginkan. Allah memberi itu yang diberikan yang terbaik buat kamu, bukan yang terbaik menurut kamu. Kamu itu bodoh. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang lebih tahu itu Allah. Makanya yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat kamu. Bukan yang sesuai dengan seleramu. Nek sesuai dengan seleramu belum tentu api. Sama tuh bojo ayu, sama tuh joki, sama tuh dadi waktu ora nyaman. Sama lah gawe itu terkadang dari bumerang kamera. Nggih, dadi dalane cilo. Makanya ojo nanti nuruni pangeran, sarana ora pangeran. Pokok tugas urip ini berkarya dengan baik. Untuk selanjutnya Allah jangan kamu tekan, saya harus begini, jangan. Sampai serahkan sepenuhnya kepada Allah. Merasalah kamu
Ini orang yang nggak tahu apa-apa, yang lebih tahu apa yang terbaik buat saya adalah Allah. Bila zaman kaya wonten sip zaman, tidak akan kecewa seterusnya. Jadi ngomong kecewa-kecewa itu kan karena terlalu nafsunya ini yang jalan. Lo begini. Barang nggak kepetut, lagi ke dia. Atau pas kepetut, mari kepetut, sesaat enak, mari kepetut. Ya kalau kita bisa kembali, kalau nggak dikasih kesempatan kembali sama Allah, kan akhirnya bejut namanya. Nah, yang terbaik adalah al-istislam, berserah diri kepada. Jadi di antara anugerah Allah yang terbesar adalah satu, kamu dijalankan taat. Kemudian setelah taat kamu berserah kepada Allah. Itu sama dikit lu. Taat itu amal zahir, istislam itu amal batin. Jadi sampai dikersakno ngedep Allah lahir batin itu fakot. Fa'lam anna Allah qad asbabu 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Sing akeh wong iku amale bater, atine pasrahe nang Allah. Ono pasrahe bater amale kurang. Sing iki lahir kita terjalan, batin desa jalan. Ini nikmat sing sempurna. Lahir tanpa nikmat lahir Anda bisa taat, nikmat batin hati kita berserah diri kepada. Sekarang yang kedua, yang kedua, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil qawiyah. Wa iradatuka fil asbab ma'a iradatillah iyyaka fil tajrid inhitatu minal himmatil aliyah. Iradatuka utawi kekarepan sira at-tajrida ing makom tajrid. Ini kita membahas dua makom, dua kedudukan seorang hamba di dunia saat mengabdi kepada Allah. Ono mengabdi serta bekerja mencari kebutuhan dunia. Ada yang melulu mengabdi tanpa terlihat kalau dia juga bekerja. Jadi ono wong modelnya ngeten. Gopo kerja dhisik baru ada Allah. Iki umumnya ngeten, kerja ada Allah. Lek sing khusus wong ada Allah dhisik baru padahal sejauh sih kok dhisik seperti kok ngaji, waktu betul-betul jamai ngaji dhisik baru itu khusus. Lek umum kerja dhisik baru gendolan Allah. Tadi yang pertama itu yang umum. Sekarang jam muda, komen makom tajrid swali tawakal dhisik nang Allah baru azam tak. Umum azam tak dhisik baru tawak ibadahnya. Nah, iso kaya ngeten iki masalah yakin, nur yakin. Nek sampean nur yakin niku terang nang pangeran. Rezeki niku dicatet, umur niku dicatet. Sampeyan ngaji ngeten terus ki bakal mlayu. Kuwi kan keyakinan nggih. Tidak usah jadi tulisannya, bukan karena hilang. Tapi tetap nama Allah di sini tugas pusing kaji. Irita dibayar kemarin juga. Jadi mau kena ini. Gelap, uangnya singkatan itu jadi mulai pusing. Kemarin berbunda, naik sama yang apa? Para zaman budalang pasar, uangnya tak. Tapi lah jangan khawatir lah. Lek orang awam kan khawatir. Dia jadinya dijojo. Nah, yakin itu tuh dulu, makanya lek umum kerja dhisik baru tawakal. Lek khusus tawakal dhisik baru iki khusus golongan ulama, golongan ahli iki. Kayak ngaji ngeten iki. Mriki koneksi dhisik kali Allah ya Allah kula saged ngaji iki sedaya panjenengan sing nyetel video wong iki ya Gusti jenengan iki kula nyuwun dhateng panjenengan. Lalu dia bekerja menyampaikan dengan sebaik mungkin. Kamu nggak boleh kerja di sini, baru ya Allah,
Kula nyuwun iki, kula nyuwun sing gak beres sing gak kerja tapi kula nyuwun. Nah, iki gak beres. Gak sembahyang jaluk swarga. Gak ngaji jaluk ngene pun iku jaluk dikiwa gak delok. Iku sing kata menghayal kaya ngeten, iku jenenge amani. Amani ana nggih rojak ana amani. Nek rojak niku harapan disertai usaha. Nek amani hanya harapan saja tanpa disertai usaha. Itu jenenge amaniyun tahayyul. Ya, niku berat. Iradatuka at-tajrid ing makon tajrid ae mailan nafsi tegese condonge ati. Ayyul muridu murid aswadiku kang temen kecondongan hati ila tajridi maring bohongaken ngosongno melulukan melulu itu ngosongno anil asbabi saking gawe sebab itu bekerja atau bisa kita perlu keibadatan roh buat mikir yang bergaya hanya sekedar tugasku di sini Allah baru jadi buat fokusnya ini pekerjaan tetap untuk dilakoni mulai buka mak itu di dalam urusan kerja itu buatan fokus temeniku urusan kali Allah itu kudu beres di sini kok urusan uang besar liane Allah sing beres no itu tadi dia nih karena sudah nur yakin itu ibadah nur yakin dan geruduk itu ibadah jadi Allah itu ibadah Allah di sini Allah lagi terus Allah terus ya ojo be motor tok kowe boleh tulis Allah dulu Allah lagi Allah terus tapi lek Allah maksud itu baru Allah alas babi akhirnya nikah dosa ketok ae kulo jika tegese oleh metu sira anda sange ngono asbab wa adami mu'anatiya lan ora otone perhatekno ngono asbab. Jadi bukan fokus utamanya dia membuat sebab, tapi dia mengejar yang membuat akibat. Itu sih kayak akibat. Yang fokusnya di dalam. Wong awam sing dikejar sebab iki baru mlayu akan. Nek sing fokus sing dikejar akibat iki tetap melaku guys karena ini sebagai syarat utama Allah pokok ambil si Allah ma'a iqamatil lain yang dalam sertane oleh ngedekno Allah iyaka ing sira il asbabi ing dalam kira-kira makon sebab itu makon tajrid makon sebab itu makon kasab itu kerja untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari gimana, bercanda, berpapan itu jadi kasar itu tahu guys tajrid itu murni maknanya tajrid itu murni itu kosong, perlu ibadah kerja gak ono, bukan berarti kerja gak ono, gak kerja ya tetap ono sebabnya tetap makrifat itu gak sebab cuman dia di dalam membuat sebab itu tidak tergesa-gesa. Dia lari dulu kepada Allah. Itu gampang-gampang ini yang berkaitan dengan masalah usaha dan tawakal. Jadi kalau lek umum usaha dhisik baru tawakal, nek khusus atau tajrid tawakal dhisik baru bisa. Sampai tak dilatih. Kalau coba pulang, memang supaya cerita di sini. Sama tugas tentang Allah mau di sini. Coba buku. Ono buku itu bapak itu jawabannya. Buku nak Allah, buku nak pegawai, baru kembali nak Allah oleh Allah. Nah ini motor motor hukumnya kayak begitu. Karena memang yakinnya masih sampai di situ. Dia takut rezekinya kalau tidak bangun pagi. Oh dicocok kalau itu mono ya no. Yang mari Pak sampai mulai lahir. Ya,
Durung procot niku wis ana tuli. Ya umur 40 dina dadi sperma, 40 dina pete kumpul, 40 dina dadi terus malaikat Jibril dikei perintah kali Allah ngelebokno roh nyatet tetan mergo dicatet rezekine, dicatet amale, dicatet umure ajale, dicatet bejo cilok. Sebetulnya neraka swarga itu ya wis dicatet. Bejo cilok kok dicatet. Tapi kenapa manusia kok gak takut yang terakhir? Sing diwedeni kan masalah sugih larat rezeki tok. Sing dikuatiri kan profesi, jalur karir itu lho ya. Padahal zaman sekolah masih S3 tulisannya dodol kerupuk nggih balik no. Nah sampean senajan urusan SD koran maritnya, waktu kampung terpundi terden bisa benar. Cuma sampai itu harus fokuskan Gusti Allah di situ. Nah, urusan itu aku dari orang itu serang pemain. Mestinya sih dikuatiri awal begini kan sakian amsaidun ya. Ini sih dulu ini karena ini sudah ditetapkan begitu. Kalau saya itu mulai cilik sampai tempat ngaji, kita bisa alam gaul santri ini sudah kawan kabeh. Apa kabeh ditobat siswa. Tapi tulisannya tetap ciloko mati di kubur di akhir hayatnya itu tunduk pada ibuan saya. Unsur oleh biaya bagi alih biaya macam-macam model itu saya tidak Umar, saya tidak Abu Bakar, saya tidak Utsman, saya tidak Ali, mulai sini iman sampai mati. Kalau modelnya kaya saya tidak Umar, bejat bisik baru oleh hidayah sampai mati. Mau wakal bisik baru dibuka hatinya, sordok sampai mati. Ono modelnya kaya Korun, kaya Salabah. Korun itu di zaman Nabi Musa, Salabah itu di zaman Rasul. Awalnya iman, tapi kemudian akhir hayatnya tidak begitu. Alhamdulillah itu sampai yang keempat modelnya kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Mulai procot sampai ceprot tetap buatan ini. Mulai dengan sampai kayak Abu Jahal atau kayak Salabah. Saya kira sebuah iman pertahankan tugas kita ini satu di dunia. Nek urip kali Allah jogo iman. Nek urip ambek negara NKRI akan mati. Karena kita bisa ibadah itu kalau negeri kita ini kita kuasai sendiri, kalau sudah dikuasai bangsa lain kita artinya seperti kembali dulu zaman berjalan. Sampai saya itu perjalanan yang itu dia orang kumulatif, ya. Kapan dia nak lodo orang ngaji gak so enak banget, terpilihan gak so enak, sini. Kapan dia roda perkara dina, kan Saudi berkomulutan banget, tahunan betul. Dia berat dia, lo temen kan, itu tidak boleh. Langsung saya ngambil mulut, tapi nggak ada nomor, mainan dulu awas. Baru apa? Misalnya dulu ini mulukan tak bebas-bebas, tahlilan tak bebas-bebas. Kau mesti nggak ada nomor. Itulah. Ketika timah itu dicabut baru sampai lokal itu nih. Masya Allah, sampai kurang haji. Berikut Rasulullah, mungkin orang haji enak awak dulu nanti bisa puluhan deh. Jadi tarik riko, nek temerikan boten pun lali lipat nggih. Ini mau bebas itu sampai selawat. Ya Allah, bisa malaika. Kok ora iso. Nggih, wong ora karepe Pak Yai jalur berkah boten ana. Sampai nak makam Kanjeng Nabi diusir ya. Bisa tak jalan Kanjeng Nabi. Oh, jalur namanya. Ada lagi yang disangka ya Muhammad yang kan bukan. Dulu kan Allahu ya Allah jalan kan mesti Allah kok. Boten jalan kan penuh. Masih sampai nang kuburan itu. Kalau itu kan Mbah,
aku njaluk iki bahkan boten nggih. Ya Allah, kula nyuwun nggih jenengan sepunten dosa njenengan. Ya Allah, mugi kula suwun jenengan paringi kula seger waras. Njaluk nama Allah, boten njaluk bah, aku sampeyan iki waras seger waras bahkan boten nggih. Mereka kan melihat fisik saja. Padahal belum tentu artinya. Wa alamatu dzalika utawi tanda-tandae mengkono-mengkono iqamatillah iya kabil asbab. Tanda-tandanya kamu itu masih diinginkan Allah agar duduk di makom sebab iku ayyuhai'a yen to nyawisaken sapa Allah ing asbab laka maring sira. Ciri-cirine kata, ya apa sih supaya aku iki cocokku iki sik digolokno Allah nang sebab apa nang takdir. Ciri-cirinya kalau kamu cocok di sebab kamu itu dimudahkan oleh Allah bekerja, tapi juga tidak berat melakukan ketaatan. Bisa jalan taat itu. Berarti sampai dicocok dulu. Jadi sampai nyambut gawe, tapi kok ati gak ketinggalan, sampai dicocok nang gawe. Tetep ono dulu, ojo tidak. Isbir bil waqi fa innahu a'dhamu manfaati. Tetep ono ambil posisi tiba Allah dan sampai. Karena itu yang paling besar manfaatnya buat jangan berpindah dulu. Nah, ketika kamu bekerja, mulai taat itu rada grewel, berarti kon melayu ada mesti ojo dengan iki. Mungkin namanya di banter. Lek sampean iku jek nyambut gawe jalan enteng, boten berat, ibadah yo enteng tetep istiqomah. Nah, terus ati niki jek ono arep-arep ambek wong berarti kok tetep nyambut gawe. Cek gak arep-arep aku. Wong beda. Nek wong niku makome tajrid, taate digawe gampang, enteng, istiqomah. Nggih. Terus dia tidak bisa berhadapan kepada sesama mak. Mungkin biasanya ciri-cirinya ketika dia kondisi kekurangan, kondisi sulit itu tidak menoleh kepada selain Allah, sing ditoleh tetap Allah. Lek rumah tajrid. Sampai boten nyekel duit seneng, gak nyekel duit susah. Ojo iritan kewae. Udah lo nang pasar kono ya. Nyambut. Wong sampean iku jek nyekel duit rasa tenang nggih. Gak nyekel duit nggih. Oh nyekel tas bentok iki gak butuh duit ya. Udah lo. Nek sampean ono gak ono padha ae berarti aku cocoki nopo. Ngeten ya. Asbab kalau tidak ada perbedaan orang tak orang, boten ngepek. Itu cocoknya sampai tajrid. Jadi golong nyara tajrid. Nanti yang merasakan sampai nanti. Nek sampean ono tenang, tak ono bingung. Ojo kate nang masjid terusnya. Nek mari nang masjid budalo nyambut. Cek karep-karep nang menungso. Nah ini wong tajrid itu tak boleh wong sing mapan. Iki mapan ilmune, mapan yakine. Bahwa buku teriko, nang Gusti Allah dhisik baru nyambut gawe niku sewajarnya. Alek umum muper pegawaian dhisik baru gendolan wa anta jida lan enten musira. Assalamata ing slamet fi dinika ing dalem agama sira. Indah mu'anatiya nalikane nandani menurut sebab. Jika sampai bekerja, pekerjaanmu tidak mengganggu urusan agamamu tetap jalan. Nanti sampai mampu kasar kerja, kok gak ganggu ngaji ya? Lek-lek kerja kok mengganggu antara kerja itu ngajiku hilang. Nanti sampai ada indikasi Allah ingin merubah posisi kan dari kasar menuju tajrid. Lah, ukuran pun dia buku tajrid. Wong tajrid itu Allah sing nekakno kebutuhanmu. Lek sampean kasar, sampean yang harus menyebut dijaluk, makom dijaluk, apa makom jaluk ukuran pun dijaluk. Sampai ngomong kan anak kiai sing jaluk. Gimana tuh nih? Lek sampean ngomong, sampean ini kudu mau. Sampean kan yang harus menyebut ini orang-orang. Lek Pak Yai
Nggih, wong makluke sing dikomenterno nang sampe makhluk tajir. Kuwi kira tajir. Tapi sebelum wong tajir itu sedaya mesti kasar. Sedaya mesti kasar. Ojo burung tau kerja suwi tak percaya. Aku tetap dosa burung tapi khusus kan umum kabeh. Tetap kerja, setelah kita bekerja kita rasakan. Ketika kamu mulai kerja ini mengganggu aktivitas ibadah pengeran semakin dia terganggu berarti ada yang tidak bisa ditarik dan nah biasanya kondisinya kamu sudah muak dengan dunia ono ambek ono gak ngepek tetap tenang naliko gak ono tetap lagi nang naliko ono tetap gedolan gak mau nah, kondisi kayak ngoten ini mulai sampai dipromosikan sama Allah mau naik pangkat nah ketika kamu sudah ada di tajrid jangan punya pikiran ingin turun lagi ke kasar karena itu berarti kamu punya ilmu yang lebih rendah mesti kayak berubah kok sama ini mulai ngerasa enak cerita ngaji itu enak terus ini pangan cukup buatan kekurangan ojo terlintas boleh tak elang yang menyambut gaya mana isok ini jangan iblis tidak tinggal diam wong sing kasar jadi budok wong sing wis tajir jadi budok wong sing kasar dibudok kali iblis konyonya ini menyambut gaya dulu ada di kursi lotok duit atau pernah apa ini bu dalam kon terus tahu menyambut gaya budok sing wong tajir dia kudu dibudok kok iki tak terus bisa ngomong iku kok enggak pintar duwe omah kok sok kawin maneh kok ngomong yang baru ini terus dibudok ini merusak memang. Nah sampai yang jangan tertipu kalau kamu wiritan itu merosok enak kebutuhan cukup terus ojo kabeh duit itu sampai jomblo nanti semua yang kamu cita-citakan itu akan datang itu mungkin kamu nah begitu juga sama semakin kerja kok merosok enak yo gak ganggu ibadah ojo pindah-pindah diri tetap menetap lagi apa yang ditempatkan oleh karena selama itu kan masih membawa manfaat buat kamu tidak merugikan kamu kerja kewajiban kamu juga tidak terbekan itu berarti sih cocok ketika kamu bekerja kewajiban terbengkalai ini sudah kamu ada saatnya terus ojo dulu nang gawean mulai fokus nang ngene nah ini alon-alon itu lho ki paham ya ini cara dewe bayang kotiu lan pedhot biang langas pokok muka tomat siro arep siro apa saking barang biaya dinasi kang ono lawan tangane manungsa Walayus diluka lan orang mengkolakan opoma walayus diluka lan orang mengkolakan orang ibuno sopo Allah kain siro amma saking barang antakan tadi siro kubi tetap tinggal mah mimwato ibil ibadah tisen pura-pura pegawaian pura-pura ibadah atau iroti bongso dohir palakwari lan pura-pura ibadah al-batiniyati bongso ini ciri-ciri wong makom kasab dia bekerjaannya tidak mengganggu ibadahnya tetap aman. Terus dengan bekerja ibu membuat dirinya agar tidak mengharapkan pemberian dari makhluk. Ada sampai itu diarep kabeh makhluk kudu kerja. Kapan? Terus di dalam kamu bekerja, pekerjaan itu tidak mengganggu ibadahmu. Ya, sampai dia tetap bisa jamaah, dia tetap bisa ngaji, gak kayak Thailand, walaupun bekerja, tapi kan proses berkursus. Jadi dua kedudukan seorang hamba di dunia saat mengabdi kepada Allah. Orang orang berpower itu akan nyambut kali, orang orang berpower itu akan nyambut. Si paling dulu kerja Allah, kade. Terus kade nyambut kali apa?
Gusti Allah sing nyukupi. Dadi rezekine iku dikei rezeki sing boten disangka. Rezekine iku boten digoleki, tapi rezekine iku teko. Iki santrine ngekeki nyukupi. Lah niki kabeh wong sing istiqomah nang Gusti. Wong sing kelas adene makhluk. Wong sing hatinya ikhlas, sayang kepada hatinya, ingin mengajak orang kepada saya seperti ini. Ya, jangan dulu, pakai dulu, pakai duduk Allah, pakai. Nah, Allah kan digerakkan oleh Allah. Lalu konstitusi Allah itu balik. Oh, dia nengok kayak nombok, kayak nombok. Enak terus diantarkan lalu sampai kubur. Tapi sampai nulis dari tajir, ojo kasar. Begitu juga sampai di Gunung Kasar, jangan pindah-pindah sendiri kalau tidak dipindah oleh ambil. Kalau tidak begini, mau kecil panggil, ini kasih awal-awal. Ada yang bertanya? Takdir itu menimbulkan kewajiban. Orang ditakdir dari tinggali, dia kewajibannya mengajar. Ditakdirkan jadi tukang tambal ban, dia beribadah melalui tambal ban itu asal dia sadar sepenuhnya bahwa ini takdir saya. Sehingga iradah takdir oleh ingin pindah ke asbab nang takdir itu sahabat yang bersungguh. Padahal ma'anikomatillahi ya kafir. Padahal Allah sudah menakdirkan dan telah. Ayo kita laksanakan dengan sepenuh kesadaran bahwa kalau kita semua dan dia ini nggak berjalan begini. Jadi harus ada yang buka pom, harus ada yang tambal ban, harus ada yang jadi presiden, harus ada. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga cara mengabdinya ya sesuai dengan apa yang ditakdirkan sambil bekerja, ya itulah pengabdiannya. Pak Yai ngajar, tugasnya guru ngajar, tugasnya orang kasar, dia beribadah dengan pekerjaannya, sehingga tidak ada Sayyidina Utsman. Sementara Abu Bakar motornya kecil, tidak ada di antara dua ini yang lebih indah atau lebih mulia. Semuanya sama di mata Allah, karena Allah yang meletakkan. Nah, di sini dikatakan ma'ani qawmatillahi ijadah. Allah semua yang mengatur. Bekerja, kalau ditanya tinggi kalau dulu ya. Dulu ya. Jadi ini tanya yang pertama pakai istilah Arab. Kenapa? Biar kita ini tidak. Ini kan makomnya kita belajar kan pendidikan. Bagaimana kita mengenal istilah. Kalau hanya kembali ke
istilah-istilah kita yang dulu-dulu kan kapan menikahnya. Itu ya, kita bahas kerja, kita bahas korup. Tadi kan kita jelaskan kalau korup itu adalah takut itu kita nanti masuk neraka, disiksa. Jadi rojaknya hilang, harapan kita kepada Allah tadi harapan mendapatkan pahala. Tempat itu kan pahala, diberikan balasan baik. Ada yang diberikan balasan dosa diampuni. Ini rojak ini. Jadi kalau rojaknya orang taat kan diberikan rahmat, diberikan imbalan. Kalau rojaknya orang yang melakukan kesalahan diberikan ampunan, itu namanya maghfirah. Jadi saya agak perlu menyampaikan ini karena kita ini biar menikah. Istilah ini harus kita tahu, kalau tidak disampaikan kan ini nanti terlalu itu saja kan tidak perlunya. Kita di sini mungkin di lain waktu tempat kan bisa tahu. Ya memang kita harus sadar, kita ngaji kitab ini untuk meningkat. Ini meningkat kelasnya itu dari salik. Jadi kita ini sudah salik. Kalau ngaji ini salik. Di kitab ini kan ditujukan otomatisnya itu salik. Tapi bukan melarang untuk awam. Kalau bisa yang menerangkan itu bisa membawa. Dunia ini sudah orang yang sudah mempunyai tujuan muridul haq, yang dicari ada Allah. Baru bimbing. Nah, sampai kepada Allah yang suruh. Suruh kosong ditutup definisi alami. Jadi perlu disampaikan istilah-istilah kayak gitu, perlu biar kita tahu. Tinggal nanti bertanya apa yang dimaksud itu, nah kita akan tahu. Oke. Jadi memang kita harus naik kelas. Nah, tapi kalau pandangan kayak gitu terus, ini kan yang bertanya, ya jadi kita biar kita naik. Oke, pertanyaan yang kedua, tidak bisa sama makom tajrid sama kasab, sama-sama nopo mulianya. Ini sama-sama mulianya. Padahal beliau menyampaikan kalau kita berpindah daripada makom tajrid ke kasab itu termasuk ibtidatun minal hikmatil alim. Jadi mana bisa sama orang yang dituju Allah dulu baru kita berusaha dengan yang usaha dulu baru menuju Allah, apa sama? Kan jelas beda. Tadi kan sudah saya singgung. Kalau orang awam itu azam dulu baru tawakal. Tapi kalau orang khusus tawakal dulu baru. Ini yang membedakan adalah nilai iman. Nilai nur yang yakin. Kalau orang itu nurnya terang, maka Allah yang lebih didahulukan daripada. Jadi bukan berarti tajrid itu tidak usaha sama sekali, tidak. Mereka itu usaha, tapi dibikin ringan sama Allah. Dibikin ringan. Dia itu didatangkan, rezeki-rezekinya itu didatangkan dari jalan yang tidak disangka, dari makhluk-makhluknya untuk mengantarkan kepada ini. Tapi usaha, jadi ada usahanya sendiri. Kalau orang awam usahanya yaitu harus menjemput. Kalau usahanya orang khusus itu dijemput. Jadi beda ya, itu tadi contohnya. Kalau orang awam kasar itu kerja baru tawakal. Sudah diberitahu makalah yang pertama tadi. Orang khusus itu tawakal dulu baru. Tapi kalau sudah tahu Allah ngapain kalau kejar, kan begitu nih. Jadi tetap tidak sama. Bagaimanapun kalau Anda sudah ditaruh di tajrid, kalau ingin ke kasab itu berarti turunnya hikmah dari yang mulia ke rendah. Tapi kalau kamu diberikan makom, masih didudukan di makom kasab atau ingin bertindak, itu juga tidak baik. Itu setengah sakit
bisikan nafsu ini segera. Ini kan sul adab. Begitu juga kalau Allah menempatkan kamu di makom tajrid, kamu juga jangan berpindah. Itu sul adab dan lebih hina lagi. Kamu sudah ditaruh di kasab kok masih tidak ada. Makanya lengkapi kalam ini kan kira dan buka tajrid. Maka iqamati lakinya kafir asbab minas syahwatil mu'min. Setengah saking ajaran salat tapi lembut sama. Ketika kamu masih cocok di kasab, kok ingin berpindah ke tajrid, itu ada dorongan nafsu tapi halus. Wa iradatuka al asbab ma'a iqamati lakinya kafir tajrid inhilatun anil himmatil alim. Sedangkan keinginan kamu untuk berkasab, padahal Allah sudah mendudukan kamu di makom tajrid, itu berarti penurunan segi iman. Berarti penurunan ini kan berarti mulia tajrid ketimbang kasab. Tapi semuanya orang sebelum ke tajrid ini kudu kasab. Jadi kasab disik baru tajrid. Itu kalau Allah mengendaki sama dulu itu mendadak orang lain. Nah, ini kan termasuk inhilatun. Jadi masa korban derajatnya Pak Yai karo apa? Kan tidak sama. Itu Allah yang pilih. Nanti diangkat kalau sih. Itu tetap korban pentingnya, tapi kan ada yang jadi lo derajatnya orang nabi, orang siddiqin, orang syuhada, masa korban gak ngomong. Lain tingkat nabiin, wasiddiqin, wasyuhadai, wasolihin. Ini tak sama. Jadi kalau sama semua ya, penting apa yang ya, sudah bisa ditangkap nih. Maksudnya ya tahu. Jadi kalau tawakal kali azam bisa kali tawakal, terus tawakal baru azam. Tidak sama. Jadi kalau Anda sudah didudukan di makom yang tinggi, jangan ini turun. Jangan turun. Tetap duduklah di situ. Itu yang lebih mulia. Tapi setan tetap tidak tinggal diam, dibutuh terus. Masih sampai dari kiai dibutuh. Butuh setan ini setan putih apa? Jadi setan fungsi gale gede. Setan orang-orang setan lulusan SD, SMP, orang butuh kawan cukup. Nah, kasar dulu deh. Jadi itu orang butuh ini bang, orang naik kasar dibutuh. Nah, udah kurang tahu. Kalau belum si lotok usaha sih tertarik. Ya, akhirnya terpancing. Grab, ustaz dulu pun mungkin boleh nongane kalau tetap nyambut. Begitu juga memulai ustaz jadi dibuka oleh saya. Kita doa enggak punya beda lagi. Ternyata kalau ya selalu boleh romo siapa nabi siapa dan ini setengah saya kan hampir di lubur kemarin kamu. Oh kan jangan lupa ya wis keren hilang apa gitu. Ya sudah jalani apa yang sudah ditujukan Allah kepada. Kalau kamu itu kata tidak menetap lagi, jangan ikut tidak. Kecuali kalau kamu didudukkan di tempat maksiat, jangan ikut ini tidak. Harus segera berpindah. Tapi selama kamu duduk dan itu tidak bertentangan, jangan berpindah. Tetaplah duduk di sini. Konsep buatan ngawur, oke, jangan tunggu dulu. Apa yang kita itu mau dilarang, tapi kalau sampai kejumpuran dari maksiat, jangan ini dipindah. Segeralah berpindah, jangan menunggu dipindah sama Allah. Ini istilah jangan berpindah itu kalau sama-sama tidak membahayakan kamu. Aku nyambut gawe, tapi ya gak ganggu ibadah. Utawa aku ibadah, ya gak kekurangan. Nah, itu tekono dulu. Sing dikono pindah itu sama nyambut gawe, kok sembahyangnya hilang. Tinggal ya Allah itu ini. Ya, iritan terus nyambut gawe, kita nyambut
Paham ya? Sama ya? Oke. Oh deh belum. Sedaya niku dari iman nggih, dari Iman. dasar. Oke, nur. Nanti yang mendorong kamu dia proses semuanya berproses. Kayak ini dulu. Pertama sih disengi pasti betul penting ya. Tambah dewasa kan sadar. Oh ternyata. Ada ini ya, gengget, nggak jopo sih betul. Aneh. Sampai sama kita sampai ngaji tambah ngaji. Kita sampai baru. Wah, aku ya ini dia itu. Kita tahu berbarang sih. Kenapa saya nggak dijadikan dia sama Allah? Kenapa saya nggak dijadikan bekerja? Nah, itu loh. Sama kan itu tadi sama. Sebetulnya sama. Tapi ini kan tidak sama. Yang menjadi sama kan ini permasalahannya nggak boleh protes. Nah, yang ditanyakan apakah boleh protes? Ya nggak boleh, kita ditetapkan tapi kita terima. Makanya di ilmu tasawuf itu ar-ridho. Billah. Ridho kali Allah. Didetek kamu di mawon jangan roh. Nah kalau kamu ditaruh di mawon kasih jangan kamu di situ. Kalau tidak. Kalau kamu ditaruh di mawon takdir sama kasar, dia istimewa yang takdir. Bagaimana bisa sama? Terus kita diangkat sama kita menjemput naik. Nah ini kan yang ditanya tadi sebetulnya sama, takdir sama tidak sama. Karena individual ambil himatil alim. Kalau tak kodongil, ada kodong kan ya, enggak. Makanya selama itu tidak bertentangan, kamu menetapkan. Ketika kami itu berseberangan, kamu segera bertindak, jangan menunggu diri. Mungkin itu bapak terusane kalam hikmah. Pokoknya kita mengikuti saja, kita ngaji itu bisa menyata. Supaya lo bapak itu sampai pedot-pedot ngaji belum ngamuk, sabar enggak. Kan kudu bang ngaji. Mungkin ada banyak sendiri. Tapi tidak apa kalau sampaikan. Ya tetap saya terangkan itu. Yang mengajari kan harus sudah ngatam bisa. Jadi ini mau dulu ngatam itu nanti bingung. Ya kayak begitu. Belum mau terang dulu dulu dibahas, balik mana yang itu dibahas. Sebetulnya tak perlu bertanya. Dan ini tuh ngaji dia baru lagi sekarang mungkin baru atau musik. Nah, tapi jenis manusia kan sifatnya ajar, besu. Tidak mau menunggu. Tapi ngaji ini mau dulu itu penting. Ini kan sebetulnya besu. Kalau apa jadi bisa tahu. Lain atau takdir sama cuman kita ditaruh di mana saja itu adalah yang terbaik buat kita, jangan protes. Allah lebih tahu mana yang masih cocok dengan kita. Boleh hari ini kita cocoknya di sana, belum tentu besok itu. Pokoknya selama itu tidak menabrak syariat tetaplah di situ. Kalau menabrak syariat kamu harus segera beri, jangan dulu di situ. Paham ya? Jadi ngaji betul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya mustaqim. Wa
sebelumnya mohon